Baiklah, selanjutnya saya akan mencoba untuk mengolah data dari 100 responden yang diberikan oleh Profesor Teddy. Yang pertama di sini ada variabelnya didik, usia, masa kerja, dan gender. Eh, Mari kita hitung berdasarkan variabel. Yang pertama, kita buat kolom kriterianya, kemudian variabelnya, dan jumlahnya. Kita di sini masuk ke didik, kriterianya 1 sampai dengan 4 SMA. Nah, untuk mencarinya kita menggunakan rumus CONIF kurung. Kita terap sampai atas, kemudian koma, kita tunjuk kriterianya. Oke. Apabila dia SMA, maka dia nilainya 1. Oke, itu ada 2. Kemudian di sini ada totalnya ada 100. Jadi sama dengan total populasinya. Saya kasih warna dulu agar gampang dibedakan. Kemudian masuk kriteria usia. Nah, di sini adalah kriterianya kriteria di pendidikan dengan variabel berikutnya usia. Sama halnya ketika kita mencari pendidikan, maka rumus yang kita buat adalah CONIF kurung kita kunci agar nilainya tidak berubah ketika diterap. Oke, 100. Kemudian kita masuk ke kriteria masa kerja. Di sini ada 7. Oke, kita masukkan rumusnya CONIF, buka kurung, masa kerja, tunjuk kriterianya, ke kontrak. Kontraknya dengan usia sudah, kemudian gender. Oke. Kriteria dan jumlah, dia cuma ada 2, laki-laki dan perempuan. If dan ada 100. Ya, berikut hasil dari eh jumlah responden kita berdasarkan pendidikan. Di sini diketahui bahwa pendidikan paling banyak responden kita adalah yang berasal dari pendidikan S1.
kemudian berasal dari gen milenial dominan, kemudian yang paling tinggi di sini kurang dari 6 tahun dan mayoritas adalah perempuan. Oke, baiklah. Di sini kita akan mencoba membuat diagram dari responden. Caranya kita masukkan ke sheet baru, kita paste spesial, pilih values dan transpose. Kemudian kita rapihkan dan kita ini pilih sesuai yang diinginkan. Warna bisa menyesuaikan sesuai dengan keinginan. Oke, di sini buat judulnya profil responden berdasarkan pendidikan. Oke, saya besarkan ya. Saya mau tukar gambar warnanya juga bisa sesuai dengan keinginan masing-masing. Oke, oke. Nah, kemudian saya akan mengambil profil responden untuk usia. Paste spesial, values, transpose. Kan, kemudian saya tandai. Aha, oke. Kemudian bahasanya kembali. Ya, tapi kita sejajarkan saja. Profil responden berdasarkan usia. Usia. Nah, warna juga bisa menyesuaikan ya, Bapak Ibu. Hmm, sesuai dengan keinginan. Kemudian diagramnya ini sama paste spesial values transpose. Oke, saya tandai, kemudian saya buat diagramnya. Oke, ya kita pilih warnanya sesuai dengan keinginan. Oke. Di sini profil responden berdasarkan masa kerja. Hmm, Pekerja. Last one berdasarkan gender. Gender saya copy. Saya paste spesial. Oke. Berdasarkan gender. Nah, diketahui bahwa mayoritasnya wanita. Ya, dia di sini pria. Nah, saya rubah berdasarkan gender. Oke, oke. Sini sheetnya kita rubah menjadi diagram.
Nah, ini adalah diagram dari profil responden kita. Untuk berikutnya kita akan membuat tabel frekuensi. Tabel distribusi frekuensi. Yang mana di sini kita bisa eh, melakukan skor yang mungkin bisa dengan skor sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju, dan sangat setuju. Itu kita bisa memberikan skor 1 sampai dengan 5. Oke, kita buat terlebih dahulu. Kita buat terlebih dahulu. Di sini kita buat judulnya distribusi frekuensi. Oke, di sini kita buat tabel keterangan. Di sini skor. Kemudian dari, oh sorry, sorry, sorry. Ini belum terhapus ternyata. Kita hapus dulu. Dari sini 21 sampai dengan X2 kita copy. Oke, kita copy. Kemudian di sini keterangannya sangat tidak setuju, kemudian tidak setuju, kemudian kurang setuju, dan setuju, dan yang terakhir sangat setuju. Oke, skornya 1 sampai 5. Oke. Nah, pada tabel di atas, bagaimanakah kita bisa mengurutkan dari data di atas dengan nilai skor 1, 2, 3, 4, 5? Caranya hampir sama, itu dia. Coba dulu. Ini kependudukan. Oke, kita buat rumusnya sama seperti rumus sebelumnya. Bisa ambil warna supaya lebih variatif. Oke, maka saya menggunakan rumus CONIF agar saya mengetahui berapa orang yang setuju atas pernyataan E221 dalam melaksanakan tugas jarang melakukan kesalahan.
Nah, itu kita mau lihat berapa orang yang setuju. Sangat tidak setuju. Hmm, oke. Oke. Nomor satu. Kita kunci. Oke. Sama berikutnya. Juga if kurang kriteria, kemudian saya kunci. Oke, taruh ke samping dan if ini kita tarik kriterianya, kunci. Oke, samping. Hmm, ini bisa ya. Hmm, benar, ini kemudian hasil. Bismillah. Ini kita akan ulangi. Oke, sama halnya. Oke, oke, ini. Oke, maka untuk menguncinya, if ini saya kunci, kemudian di sini saya kunci, kemudian di sini saya kunci. Oke. Hmm, Oke, maka untuk memastikannya ini benar atau tidak, kita jumlahkan
seluruh respondennya. Apabila sudah 100, maka sudah terkunci rumusnya. Oh, salah. Oh, iya benar. Ini ada beberapa yang sudah terata-rata. Ini tidak perlu kita ambil lagi. Kita hapus saja. Oke. Oke. Ya, dua, tiga kita hapus. Ini sudah ada rata-ratanya, jadi tidak perlu kita cari lagi nilainya. Hmm, Kemudian ini, 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 dan ini. Oke, ini tentang responden. Oke, baiklah. Untuk berikutnya, ini akan saya tandai. Nah, ini bukan jumlahnya. Oke, diagram sudah, latihan presentasi. Persepsi. Kemudian kita akan masuk ke rata-rata. Rata-rata saya akan mengcopy kembali untuk saya mau melihat titik. Bagaimana caranya? Saya akan copy kembali datanya. Saya copy 100 responden. Oke. Ini sampai kembali. Saya akan copy di sini. Kemudian saya akan mengurutkan berdasarkan pendidikan terkecil. Ini saya ini, dulu. Ini tadi ada usia, usia, usia. Oke, ini dididik saya kan eh, mengurutkan. Pertama akan saya drag titik sampai ke bawah. Kemudian saya akan memilih data dan short. Saya akan memilih titik yang kedua. Smart to large, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini sudah diketahui bahwa SMA ada 2 orang, D3 ada 1 orang, kemudian sisanya S1 dan S2. Dari sini saya akan mengambil rata-ratanya. Oke, rata-rata. Caranya sama, pakai rumus average. Saya dari atas, kemudian saya akan tarik sampai ke ujung. Yang nantinya akan saya tandai warnanya supaya berbeda. Oke, ini kita sepakat berapa angka ya? 3 angka. Di belakang koma, sama halnya ini saya akan kembali SMA, load,
Average, karena ada cuma satu saja. Oke, saya tarik kembali. Langsung jadikan satu. Kita sesuaikan sesuai dengan harus angkanya saja. Oke, saya akan seragamkan tiga angka. Kemudian kita akan mencari rata-rata untuk peserta didik yang S1. Oke. Hmm. Hanya tadi saya akan seragamkan tiga angka di belakang koma. Kemudian average akan seragamkan ke samping. Saya akan seragamkan tiga angka di belakang koma. Oke. eh Begitu selanjutnya untuk mencari eh, usia dan hmm, didik, gender. Nah, jadi ini saya jadikan satu saja. Di sini ada profilnya. Kemudian nanti masuk ke masa kerja dan gender akan saya jadikan satu. Jadi hampir sama halnya dengan eh, mencari didik rata-rata ya. Oke. Dari hasil ini kita dapat eh, membuat persepsi. Persepsi itu sendiri pun diambil dari ini, dari hasil distribusi frekuensi. Hmm. Nah, di sini ada persepsi eh, yang mana Y221 dalam melaksanakan tugas cara melakukan kesalahan. Nah, data ini diambil dari data latihan eh, yang kita kerjakan distribusi frekuensi. Yang mana Y221 ini tinggal di copy saja. Kemudian kita paste space transport. Oke. eh ini total sum dari sini sampai kemari. Oke. Kemudian rata-rata sama, diambil rata-ratanya, range-nya 39. Oke, rata-ratanya diambil dari sini. Ya, nah sampailah kita ke persepsi. Di sini ada intervalnya. Intervalnya itu eksogen itu variabel X dan endogen itu variabel Y. Ingat, untuk eh, eksogen itu bernilai positif dan endogen itu bernilai negatif. Jadi eh, lebih bertolak belakang. Jadi di sini rumusnya jika C5 ini kurang dari 1,8 maka nilainya sangat rendah. Jika 3940 kecil dari 2,6 hasil, maksud saya hasil rata-ratanya itu lebih kecil daripada 2,6 maka hasilnya rendah. Ini untuk
menentukan nilai endogen variabel Y. Oke. Dari persepsi ini diketahui bahwa cara membacanya adalah eh, karyawan telah menunjukkan perhatian pada aspek detail, akurasi, kecermatan, dan ketelitian dalam bekerja. Itu hasilnya 4,90. Ini tinggi. Rata-rata tinggi dari hasilnya. Nah, di sini cenderung kita bisa mengetahui bahwa yang setuju, yang setuju untuk variabel Y211 ini dalam melaksanakan tugas jarang melakukan kesalahan. Nah, banyak yang setuju. Oke, di sini ada rekap analisis deskriptif. Data ini diambil dari data yang telah kita buat di data deskriptif. Ini data responden, kemudian kita paste di sini. Y211 diambil dari persepsi. Ini yang kemudian kita ambil dari Dedik. Nah, ini adalah rata-rata yang telah kita dapat. Maka kita akan paste ke Mali. Oke, ini data Dedik. Kita ambil rata-ratanya. SMA, kemudian D3, 4.000, sama. Kemudian kita lihat 3946 sama. Diambil dari sini. Begitu selanjutnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangan saya dan saya mohon bimbingan dari profesor untuk supaya saya lebih memahami eh, untuk mata kuliah statistik. Saya mohon maaf atas keterlambatan yang telah saya lakukan disebabkan oleh kesibukan dan padatnya jadwal akhir tahun dan menjelang awal tahun. Atas perhatiannya Pak, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.